Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyati Rohimah. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah STAI Yapata Al-Jawami Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Penerapan Potongan dalam Jual Beli Emas di Toko Emas Nugraha Dangdur. Dalam dunia perniagaan, termasuk logam mulia seperti emas, perak, dan sebagainya, jual beli emas sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah sangat familiar bagi masyarakat. Beberapa kalangan lama menyebutkan bahwa emas adalah salah satu benda atau harta ribawi atau mengandung unsur riba sehingga ada hukum yang mengatur jual belinya. Emas sendiri disebutkan dalam hadis termasuk dalam barang ribawi. Maka emas itu harus ditukar dengan emas. Dan sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa emas haruslah ditukar dengan emas sebagaimana benda ribawi lainnya. Dalam jual beli emas, pembeli maupun penjual tidaklah boleh menjual atau membelinya dengan menambahkan atau mengurangi harga untuk mencegah terjadinya riba. Karena emas adalah salah satu barang ribawi, maka emas tidak diperjualbelikan kecuali dengan nilai yang sama atau jumlah uang yang setara dengan nilai emas tersebut. Para ulama juga berpendapat bahwa emas bisa diperjualbelikan asal dibayar segera untuk menghindari terjadinya riba nasiah. Dan jual beli emas secara kredit atau yang belum ada barangnya, dalam hal ini jual beli gaib tidaklah diperbolehkan. Permasalahannya disebut sebagai pembeli yang bernama Ibu Leni Nurlaini membeli sejumlah perhiasan berupa kalung dengan berat 15 gram kepada Bapak Agus selaku pemilik toko. Pembelian terjadi pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019. Ibu Leni Nurlaini membeli kalung seberat 15 gram dengan harga per gramnya 450.000. Terhitung 15 gram dikali 450.000 adalah 6.750.000. Beberapa bulan kemudian, bertepatan pada bulan Mei 2019, Ibu Leni menjual kembali kalung tersebut. Akan tetapi, karena jangka waktu yang lumayan lama dari pembelian, maka dikenakan potongan harga dengan perhitungan 10.000 per gram. Maka uang yang diterima oleh Ibu Leni Nurlaini adalah 6.600.000 rupiah karena dengan dipotong 150.000. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka saya akan melakukan sebuah penelitian dengan berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Penerapan Potongan dalam Jual Beli Emas di Toko Emas Nugraha. Rumusan masalah berdasarkan rumusan di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mekanisme transaksi jual beli emas di Toko Emas Nugraha. Yang kedua, bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap potongan dan jual beli emas. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Untuk mengetahui mekanisme transaksi jual beli emas di toko emas Nugraha. Yang kedua, untuk mengetahui halal atau haram dari tinjauan hukum Islam terhadap potongan dalam jual beli emas di toko emas Nugraha. Manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis. Yang kedua, secara praktis. Secara teoritis, yang pertama, menambah ilmu pengetahuan bagi kita, khususnya bagi penulis. Secara praktis adalah menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat. Untuk menjelaskan masalah penelitian ini digunakan beberapa teori yang terkait langsung dengan penelitian ini. Dalam fikih sunnah, jual beli sendiri adalah tukar menukar harta ataupun bentuk lainnya yang dilakukan sama mau atau sukarela, tidak ada paksaan. Menurut fikih sunnah, hal ini boleh dilakukan asalkan masih dalam koridor syariah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Allah yang artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, dalam sunnah Rasul, hadis riwayat Muslim menjelaskan, emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserah terimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian, namun harus langsung diserah terimakan. Hal ini diperbolehkan asalkan tidak ada yang dirugikan bagi salah satu yang terlibat dalam transaksi. Syarat-syarat jual beli dalam Islam. Yang pertama, transaksi dilakukan dengan ridho dan sukarela. Yang kedua, barang bukan milik orang lain. Yang ketiga, larangan jual beli. Hadis riwayat Muslim menjelaskan, Rasulullah SAW melarang jual beli hasad atau jual beli dengan menggunakan kerikil yang ditamparkan untuk menentukan barang yang akan dijual. Dan yang terakhir, menjelaskan barang yang cacat. Jika terdapat cacat, maka penjual harus memberikan informasi mengenai cacat barangnya. Tidak boleh ditutup-tutupi. Hal ini tentu akan mengecewakan dan menipu pembeli, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis berikut. Barang siapa yang berlaku curang terhadap kami, maka ia bukanlah dari golongan kami. Perbuatan makar dan tipu daya tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Potongan adalah mengurangi jumlah awal pada suatu harga barang yang disebabkan oleh ketentuan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh pembeli tanpa melalui proses akad terlebih dahulu.
Ketika menjual emas akan dikenai biaya potongan karena pemakaian jika melewati jangka waktu yang ditetapkan oleh pihak toko emas. Biasanya 3 hari pembelian tidak ada potongan biaya administrasi. Emas. Jual beli emas harus secara tunai karena emas adalah salah satu barang ribawi. Maka emas tidak bisa diperjualbelikan kecuali dengan nilai yang sama atau jumlah uang yang setara dengan nilai emas tersebut. Metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Yang kedua, sifat penelitian. Yang ketiga, pendekatan masalah. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah menggunakan hukum Islam, baik berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, kaidah-kaidah fikih, dan pendapat para ulama. Apakah masalah-masalah sudah benar atau tidak berdasarkan pada hukum Islam yang berlaku. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada teknik primer. Yang pertama observasi dan wawancara. Data sekunder. Data sekunder terdiri dari dokumentasi yang digunakan untuk mengabadikan data dan beberapa informasi lainnya. Teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun. Metode deduktif yaitu analisis cara berpikir dengan cara menganalisa data yang bersifat umum. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.